Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDIT Asyukriyah bersama Ustazah Susilawati. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dari rumah. Mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku dengan kompetensi dasar 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat menentukan struktur cerita. 2. Siswa dapat memberikan pendapat tentang tokoh dalam cerita. Struktur atau rangkaian teks cerita fiksi terdiri atas 4 bagian, yaitu orientasi. Merupakan bagian awal sebuah cerita fiksi. Bagian ini biasanya meliputi pengenalan tema, latar, dan tokoh. Bagian kedua adalah komplikasi, adalah klimaks dari teks cerita fiksi. Pada bagian ini muncul berbagai permasalahan. Dan bagian ketiga adalah resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh tokoh. Bagian keempat adalah koda, merupakan bagian akhir dari cerita. Biasanya berisi pesan dan amanat yang ada pada cerita tersebut. Mengapa kita perlu mengetahui rangkaian atau struktur sebuah cerita? Ya, 1. Sebagai dasar untuk mengarang atau menulis cerita fiksi. 2. Untuk menuliskan cerita fiksi yang runtut sehingga menarik untuk dibaca. Mari sama-sama kita baca cerita berikut ini, sekaligus kita akan mengidentifikasi struktur atau bagian dari cerita fiksi di bawah ini. Ceritanya berjudul Ayam Jantan dan Rubah. Suatu senja, saat matahari mulai tenggelam, seekor ayam jantan terbang ke dahan pohon untuk bertengger. Sebelum ia beristirahat, dengan santai mengepakkan sayapnya 3 kali dan berkokok dengan keras. Saat meletakkan kepalanya di bawah sayapnya, matanya menangkap sesuatu yang berwarna merah dan sekilas hidung yang panjang. Ternyata ia adalah seekor rubah. Bagian ini adalah bagian orientasi pada cerita fiksi. Lanjutkan. Bagian komplikasi. Perhatikan baik-baik. Sudahkah kamu mendengar berita yang bagus? Teriak rubah dengan cara yang sangat menyenangkan dan bersemangat. Kabar apa? Tanya sang ayam jantan dengan tenang. Akan tetapi, ia merasa sedikit aneh dan sedikit gugup, karena sebenarnya ayam takut kepada rubah. Keluargamu dan keluargaku, serta semua hewan lainnya telah sepakat untuk melupakan perbedaan mereka dan hidup dalam kedamaian, dan bersahabat mulai dari sekarang sampai selamanya. Cobalah pikirkan berita bagus ini. Aku menjadi tidak sabar untuk memelukmu sebagai saudara. Ayam, turunlah ke sini teman, dan mari kita rayakan dengan gembira.
Pada bagian ini sudah muncul permasalahan pada tokoh cerita. Bagian resolusi. Perhatikan baik-baik. Bagus sekali. Aku sangat senang mendengar berita ini, kata sang ayam jantan. Akan tetapi, sang ayam berbicara sambil menjinjitkan kakinya seolah-olah melihat dan menantikan kedatangan sesuatu dari kejauhan. Apa yang kau lihat? Tanya rubah sedikit cemas. Sepertinya aku melihat kawanan singa datang kemari. Mereka juga pasti mendengar kabar baik ini. Dan bagian resolusi adalah mulai muncul penyelesaian masalah. Bagian koda. Bagian ini adalah bagian akhir pada cerita. Namun, rubah tidak menunggu lebih lama lagi untuk mendengar perkataan sang ayam dan mulai berlari menjauh. Tunggu, mengapa engkau lari? Sekarang singa teman-teman kamu juga, teriak ayam jantan tersebut. Ya, jawab rubah, akan tetapi mereka mungkin tidak pernah mendengar berita itu. Aku juga mempunyai tugas yang sangat penting yang hampir saja aku lupakan. Ayam jantan itu tersenyum sambil membenamkan kepalanya kembali ke bawah bulu sayapnya dan tidur. Karena ia telah berhasil memperdaya musuhnya yang sangat licik. Kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu memberikan pendapat terhadap tokoh cerita. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memberikan pendapat terhadap tokoh cerita adalah A. Membaca seluruh cerita. B. Memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Dan C. Memperhatikan kehidupan tokoh di dalam cerita. Mari sama-sama kita memberikan pendapat terhadap tokoh ayam jantan pada cerita berjudul Ayam Jantan dan Rubah. Pendapatku, ayam jantan sangat pandai. Alasannya, ayam jantan dapat memperdaya musuhnya yang licik dengan seolah-olah melihat kawanan singa yang datang sehingga musuhnya pergi. Sikap yang dapat aku contoh adalah cerdik dan tenang saat menyelesaikan masalah. Pendapatku terhadap sikap tokoh rubah, rubah memiliki sikap suka berbohong. Alasannya, rubah membuat berita bohong untuk memperdaya ayam jantan. Sikap yang tidak boleh ditiru adalah sikap suka berbohong. Hadis tentang sikap jujur. Kisah atau cerita dapat memberikan nasihat kepada yang membaca atau mendengarkan. Seperti kisah di atas, yaitu kejujuran memberikan ketenangan dan dusta membawa kegelisahan. Terdapat sebuah hadis sebagai berikut. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita selesai sampai di sini. Semoga memberikan manfaat. Insya Allah dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.